Pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan publik di Kalimantan Timur, Wakil Ketua DPR RI langsung melakukan kunjungan di Kalimantan Timur, salah satunya menuju ke kantor imigrasi kelas 1 Samarinda. Apa saja yang kemudian diperoleh, catatan-catatan yang kemudian didapatkan dari Wakil Ketua DPR RI yang juga didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Adis Kadir. Pak Adis Kadir, mohon izin juga Pak Gubernur, kami ingin mendapatkan langsung DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga hadir, Wakil Ketua DPRD juga hadir, dan ini merupakan bagian dari support dari seluruh kalangan untuk menghasilkan fasilitas pelayanan publik yang lebih optimal. Saya ke Pak Wakil Ketua DPR RI, Pak Adis Kadir, terkait dengan kunjungan ke sini, catatan apa yang kemudian sudah diperoleh hari ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Artinya pelayanan imigrasi, khususnya pelayanan paspor, pelayanan juga pengurusan visa dan lain-lainnya dari orang asing itu kan larinya ke imigrasi semua. Oleh karena itu sebagai ibu kota provinsi tentunya pelayanannya harus prima karena menjadi etalase daripada Kalimantan Timur. Kalau kita lihat di Balikpapan itu kantornya sudah bagus. Malah saya dan juga Pak Gubernur mengusulkan sudah bisa ditingkatkan menjadi kelas 1 khusus untuk imigrasi Balikpapan karena kita lihat salah satu kantor yang mungkin salah satu yang terbaik ya di Indonesia untuk di Balikpapan. Nah, kan sangat ironis apabila ibu kota provinsinya Samarinda kantornya malah lebih kecil daripada yang ada di Balikpapan. Oleh karena itu kita lihat pelayanannya hari ini begitu orang tempatnya biasa 90 sampai 100 orang, kadang-kadang 140, tempat tunggunya cuma 45 kursi, berarti kan kurang. Kemudian kita lihat juga parkirnya begitu masuk paling cukup 12 sampai 15 mobil, ya kan? Pegawai-pegawainya kalau tidak salah tadi saya tanya parkirnya di rumah dinas Pak Ketua. Belum lagi kalau kondisi banjir. Nah, kondisi-kondisi inilah kita bicarakan. Kalau untuk pelayanan tadi kita tanya semua para yang ingin membuat paspor, para masyarakat yang ingin membuat paspor, itu alhamdulillah mereka tidak ada keluhan. Semua layanan pembuatan paspor dilayani dengan baik dan cepat. Jadi tinggal kita memperbaiki fasilitas kantor dan sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah Pak Gubernur dan Pak Ketua DPR ikut. Kita tadi dikoordinasikan kemungkinan tukar guling dengan pemerintah provinsi. Pak Adis Kadir, terkait juga dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara, arus TKA atau tenaga kerja asing di Kalimantan Timur kan semakin meningkat. Lantas komitmen apa yang akan kemudian diperjuangkan oleh DPR RI untuk kemudian meningkatkan kinerja salah satunya di imigrasi sendiri, Pak? Ya, paling tidak kan dengan meningkatnya para turis dan sebagainya, PNBP untuk negara kan akan meningkat juga. Jadi masukan untuk negara seperti itu. Kemudian otomatis warga negara yang masuk juga akan terkontrol, betul-betul ya tervalidasi. Mereka yang masuk itu visanya visa apa? Kerjakah atau visa wisata atau visa apa? Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi concern daripada teman-teman imigrasi agar masyarakat asing, turis-turis asing atau pekerja-pekerja asing yang masuk ke Samarinda itu bukan hanya sekedar masuk mencari keuntungan, tetapi juga pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga harus diberikan keuntungan daripada masuknya turis-turis dan para pekerja asing tersebut. Ya, baik, tadi juga sempat Wakil Ketua DPR RI menyinggung terkait dengan bahwa ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan support dari pemerintah daerah. Di samping Wakil Ketua DPR RI juga sudah hadir Gubernur Kalimantan Timur. Tadi ada pembicaraan mengenai posisi wilayah kantor yang tidak strategis, yang kemudian ada bahasa tukar guling atau apakah akan ada pemindahan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian komitmen pemerintah provinsi untuk mensupport upaya peningkatan layanan di kantor imigrasi di Kalimantan Timur, Pak Gubernur? Ya, terima kasih. Sebenarnya kantor imigrasi ini sudah sangat strategis, hanya saja memang ada kendalanya. Pertama, dengan banyaknya pelayanan masyarakat berkaitan dengan
berinteraksi dengan imigrasi, pelayanan ini mungkin perlu yang sedikit lebih besar wilayahnya. Seperti yang disampaikan dengan Pak Wakil Ketua DPR RI, pertama di sini kapasitasnya hanya 40 sampai 45, sedangkan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan imigrasi Kota Samarinda ini kurang lebih sekitar 100 orang per harinya. Yang kedua parkiran. Parkiran ini hanya mampu maksimum 15 kendaraan. Dan yang ketiga adalah pada saat hujan. Tempat ini memang daerah yang banjir. Maka disampaikan dengan Pak Kepala Imigrasi Kota Samarinda, mereka terganggu pada saat melaksanakan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat Samarinda. Kami selaku pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap untuk memberikan supporting. Maka ada beberapa areal-areal mungkin yang kedepannya yang sekiranya atau pantas untuk imigrasi, dan mudah-mudahan kedepannya imigrasi Kota Samarinda ini juga bisa menjadi imigrasi kelas khusus. Nah, kelas khusus tujuannya tadi sampaikan dengan Pak Ketua bahwa ini adalah etalasenya Kalimantan Timur. Kalau saya ini adalah etalasenya Indonesia, karena Kalimantan Timur ini ibu kota Nusantara. Perlu memberikan pelayanan-pelayanan karena tentunya masyarakat-masyarakat pertama adalah masyarakat nasional maupun masyarakat global akan berkumpul di sini bersama-sama semua. Di sisi lain juga tentunya akan memberikan peningkatan PNBP kepada negara dan juga tentunya memberikan retribusi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita perlu mendukung ini karena ini bagian daripada pelayanan publik yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia, masyarakat global juga sangat memerlukan untuk berkaitan dengan perpanjangan ataupun apapun visa dan sebagainya untuk orang-orang asing yang stay ataupun juga mungkin yang izin tinggal tetap di sini. Kira-kira. Apakah ada alternatif khusus yang sudah dibicarakan begitu yang akan direalisasikan Pak Gubernur? Kami akan membahas nanti lebih tajam, pertama dengan instansi terkait di SKPD Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Yang kedua tentunya juga nanti dengan bersama-sama dengan DPR, maka kami diwakili dengan anggota DPRD, Wakil Ketua dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kita berelaborasi dan berkolaborasi. Begitu. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Wakil Ketua DPR RI. Demikian laporan Imade Kertayasa langsung dari kantor Imigrasi Kelas 1A Samarinda. Kembali ke studio.